harus positif, respon apapun harus baik, harus semangat, karena kita harus sukses bersama, harus meningkat kinerjanya. Gantian sekarang, gantian ya, gantian. Kamu juga, aja ngomong tok, ngomong ki gampang. Kamu juga harus positif, harus semangat. Kita layak lebih baik, sukses bersama-sama. Tepuk tangan dulu bagi kita semua. Bapak Ibu yang lain yang hadir, saya doakan semoga sehat selalu, bahagia selalu. Kita belajar boleh? Ini ya karena dindingnya terlalu tebal, saya nggak kelihatan, nggak apa ya Bu? Ini bingung posisinya di mana ini Pak? Nanti saya akan lari-lari nanti, boleh? Siap, kita lanjut acara hari ini, boleh? Biar ngobrolnya makin enak, kita kenalan dulu, boleh? Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka nggak mesti. Karena ada yang semakin kenal semakin melukai hati. Pengalaman ya. Baik, mohon izin Bapak Ibu, saya adalah seorang profesional trainer dan juga konsultan. Nama saya cukup singkat, Aris Setiawan, STP, CHT, CT, CM, CMTH. STP itu gelar akademis Sarjana Teknologi Pertanian, dulu dari Universitas Brawijaya Malang. Kalau CMT, CHT itu gelar praktisi, Certified Hypnotherapist, kemudian Certified Trainer, kemudian Certified Motivator Terapis. Karena kebetulan saya memang di Malang profesional di bidang pengembangan SDM dan kebetulan fokus di bidang hipnosis dan juga hipnoterapi. Jadi saya bisa bantu Anda yang punya masalah trauma, kecanduan, fobia. Bapak yang fobia sama istrinya boleh saya bantu. Ya. Atau yang tidak di ACC nikah lagi boleh, yang pengen nanti saya bantu ya. Oke. Ini sekilas dengan saya. Kalau nyari Google gampang, klik saja 3 kata di Google, insya Allah muncul Aris Setiawan kemudian ditambah motivator. Nanti muncul, kalau di Google modelnya seperti ini insya Allah rata-rata postingannya saya. Orang bahagia tandanya dengan apa? Senyum, betul? Maka sebelum saya lanjutkan, saya pengen kita semua tersenyum dulu, boleh? Saya hitung 1 sampai 3. Mohon izin Anda toleh orang sebelah kanan atau kiri Anda tunjukkan senyuman terbaik yang Anda miliki. Siap? Siap ya? Yang nggak senyum tak, saya doakan hutangnya makin banyak ya. Biar senyum yang terbaik ya, yang senyumnya paling ikhlas, semoga Allah semakin bahagiakan hidup. Kalau saya berkata up, berkata apa Bapak Ibu? Kepala paling bawah pindah ke paling atas. Ya, kalau up, ya, yang tengah diam, berarti yang gerak yang paling bawah ke atas ya. Up. Loh. Cukup dipindah, nggak usah dipukul-pukul begini ya. Awas. Down. Up. Loh, awas. Kalau up berarti 2 kali. Lanjut. Up. Down. Up. Oke, teman tangan dulu kita semua, silakan duduk kembali. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu, halo. Kalau sudah antusias, mohon izin syarat berikutnya harus rendah hati. Betul? Di sini saya nggak bermaksud ngajari Anda, saya nggak bermaksud gurui Anda. Saya tahu dengan senior, dengan orang pintar. Kalau istilah orang Jawa itu apa Bu? Nguyui segoro. Nguyui Pak. Jawanya betul. Ada yang bisa jawab sih? Saged? Iya. Sekedik saged ya? Kata. Saged apa betul? Oke, kita mau izin rendah hati boleh? Siapa tahu yang keluar dari mulut saya ini diridhoi oleh Tuhan sehingga ada manfaat untuk kinerja kita setelah hari ini. Bisa rendah hati?
Enggak ada diri ya, boleh sih, rendah hati, boleh? Baik, rendahkan hati dulu, tarik nafas. Ketiga, niatkan belajar pada sore hari ini. 1, 2, 3, tahan sebentar, teruskan. Ucapkan alhamdulillah ya. Oke, kalau sudah rendah hati, sudah antusias, syarat berikutnya harus fokus. Fokusnya ke 2 hal, Bapak Ibu. Fokus ke saya selaku pematerinya, Anda juga perlu fokus ke slide saya selaku materinya. Gak boleh Anda hanya lihat saya, tapi Anda nggak lihat materi saya sama sekali. Atau Anda hanya lihat materi saya, Anda nggak lihat saya sama sekali. Apalagi Anda nggak lihat dua-duanya. Lihat mengisor, nggak lihat. Siap fokus? Saya cek dulu fokusnya. Tahu warna? Coba sebutkan warnanya ya. Warna apa ini? Suara jenengan kurang kencang. Warna apa? Lanjut. Warna. 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 Kurang keras. Warna. Warna. Warna kuning, bukan kuning ya, kuning. Lanjut, warna, warna, ya, putihnya biasa saja, matanya nggak usah melotot. Tapi bapaknya putih, kaget saya. Lanjut, warna, warna, warna hijau atau biru? Hijau. Bapaknya bawa antar di belakang. Bejo. Jelas orang Jawa ya. Warna. 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 Ya? Siapa ngomong mejo? Tepuk tangan dulu kita semua. Oke, baik Bapak Ibu, saya tanya tolong jawab sungguh-sungguh. Siapa di antara Anda semua yang di ruangan ini yang ingin kinerjanya lebih semangat, lebih maksimal, hidupnya lebih bahagia? Boleh angkat tangan kanan, katakan saya. Oh, enggak semuanya, enggak semuanya. Saya belajar ilmu NLP, Pak. Saya belajar ilmu gestur. Saya belajar ilmu aura. Tahu aura? Aura kasih artis, Mas. Aura, gestur, kesungguhan seseorang itu bisa dirasakan dari gesturnya. Dari cara Anda angkat tangan itu saya bisa merasakan kesungguhan Anda pengen lebih semangat atau tidak, pengen bahagia atau tidak. Ada yang model angkat tangannya begini, lirik kanan, lirik kiri. Kira tetangganya semangat, dia ikut semangat. Tetangganya loyo, dia ikut loyo. Tetangganya sukses, dia ikut sukses. Tetangganya soro, dia tetap sukses ya. Ada yang model angkat tangannya begini, naik turun, ya semangat, ya loyo, ya semangat, ya loyo, tapi banyak loyonya. Ada yang langsung saya. Itu berarti auranya maksimal. Semoga jadi doa yang mustajab. Sekali lagi ya. Bismillah. Yang ingin lebih semangat, lebih kompak, lebih hidupnya pengen lebih bahagia, katakan saya. Ya Tuhan kabulkan, jadikan kami lebih semangat bekerja hari dan seterusnya. Sekali lagi, yang siap lebih semangat siapa? Oke, 1, 2, 3, pegang dagunya, dielus dagu Pak. Ini dagu. Dagu, Pak, dagu Pak. Halo, dagu, dagu. Ya, iya. Cukup dipegang. Kondisi, kalau Anda ada yang kepalanya botak, nggak usah dilus-lus. Orang botak itu spesial, Bapak. Betul? Orang botak itu spesial. Ya, kalau kata guru saya, kalau kata guru ngaji saya, orang botak itu luar biasa. Kalau botaknya depan, Pak, itu orang pinter. Botak depan. Kalau botak tengah, itu tipe orang pemikir. Nah, kalau botak depan dan tengah, dia pikir dia pinter. Bercanda Pak ya. Belakang. Baik, Bapak Ibu, halo. Saya yakin di ruangan ini semua pengen hidupnya lebih bahagia, betul? Pengen kinerjanya lebih semangat, betul? Cuman kadang dalam menjalaninya banyak tantangan. Maka hari ini kita akan sharing sebentar, boleh? Maka fondasi awalnya adalah yang pertama kita tata dulu niatnya. Karena niat itu seperti alamat kalau kita ngirim surat. Pak siapa? Oh, Pak Supri juga. Sama. Cuma kalau beliau ini saya lihat tipe suka mengayomi. Ya, jadi kalau ada janda-janda di Bandung itu nah. Loh, kita kerja di instansi ini harus bersyukur, betul Bu ya? Betul ya? Jadi harus semangat. Siap? Halo? Oke, maka agar kita bisa terus semangat, kita akan sharing malam sore hari ini. Kita harus setting namanya mindset. Apa itu mindset? Pola pikir. Apa itu pola pikir?
mindset. Apa itu mindset? Pola pikir. Apa itu pola pikir? Mindset. Sampai maghrib muter. Tertanam dalam pikiran kita, tembus yang namanya belief system atau alam keyakinan atau pikiran bawah sadar kalau orang hipnosis mengatakan. Ya, maka pola pikir kita itu menentukan sikap kita dalam bekerja. Maka tolong Bapak Ibu yang disetting dalam pikiran kita harus yang baik. Siap? Siap? Halo? Maka ada 3 mindset yang bisa Anda pahami di sore hari ini. Yang pertama, menganggap bekerja itu sebagai tugas dan beban. Apa yang akan dirasakan? Ini Pak, capek, repot, lelah. Loh Pak Aris, namanya kerja pasti capek, betul? Namanya kerja pasti lelah, betul? Tapi kalau setiap hari lelah, itu gak normal. Gak peduli tanggal muda, gak peduli tanggal tua, ngeluh terus. Nanti ngeluh, oke Pak, saya doakan yang ngeluh hari ini nanti naik jabatan, ditempatkan di mungkin Papua. Ada ya? Enggak ya? Oke ya, ini mindset yang pertama. Pastikan mindset ini tidak ada dalam pikiran kita. Kalau sudah muncul tepis, bahaya. Karena akan dominan ini yang akan Anda rasakan. Udah repot, udah capek. Sama Pak, ngisi training seperti ini, ngajar di depan Anda seperti ini capek. Capek Pak, tapi demi apa? Ojo itu, jangan itu dulu lah Pak. Ya itu pasti, cuma nantilah itu. Demi Anda, ibadah tadi loh, maksud saya itu. Duit itu pasti, itu sudah pasti, cuma jangan terlalu kencang ya. Oke ya, kalau Anda mindsetnya menganggap aduh Pak, tugas beban, dominannya capek. Ya, orang kalau kendali eksternalnya yang lebih dominan, itu akan punya penyakit 3 ini. Ini paling sering disampaikan. Yang pertama, dia suka menyalahkan. Betul? Ada di sini orangnya? Senang kali ngalah terus. Kenapa laporanmu kok nggak selesai? Itu gara-gara itu Pak. Kepala bidangnya itu. Sukanya karaoke terus. Misalnya ya, itu di luar sana ya. Suka menyalahkan. Apa yang kedua? Mencari-cari alasan. Kenapa ini kok kerjanya kok menurun? Ini Pak gara-gara perang Israel sama Palestina. Apa hubungannya? Kok ada alasan terus, itu juga nggak boleh. Atau yang ketiga, penyakit berikutnya, ngeyelan, menyakal kebaikan. Dinasehati nggak bisa, dinasehati yang tua nggak bisa, dinasehati yang muda nggak bisa. Kamu itu siapa nasihati saya? Kamu itu baru lulus, kamu masih muda. Gila. Balik BPP NPV pertanian ini belum ada. Saya sudah kerja di situ. Sombong ya. Dinasihati yang tua, Pak, jenengan itu jadul. Ilmu ini lo lebih fresh, menolak kebaikan, menolak dinasih juga nggak boleh. Bahaya. Itu akan membuat kita susah untuk meningkatkan kinerja kita. Maka pastikan penyakit ini kita hindari. Siap Bapak Ibu? Halo? Siap? Kalau siap silakan pegang pundak orang sebelah kanannya sekarang. Nah, dipegang pundak. Ya. Oke? Nah. Oke, kalau sudah silakan ditepuk pelan-pelan sambil ikuti kata-kata saya. Mulai sekarang harus positif. Merespon apapun harus baik, harus semangat. Karena kita harus sukses bersama, harus meningkat kinerjanya. Gantian sekarang, gantian ya. Kamu juga. Aja ngomong tok. Ngomong ini gampang. Kamu juga harus positif. Harus semangat. Kita layak lebih baik, sukses bersama-sama. Tepuk tangan dulu bagi kita semua. Oke ya. Baik, halo. Dalam penelitian Julian Rotter menemukan bahwa 8 dari 10 orang memiliki kendali diri eksternal, dominannya di eksternal. Maka harus positif dalam responnya. Okay? Orang yang kendali dirinya eksternal itu cenderung ini Pak, dia kalau kerja itu mudah stres. Karena responnya negatif terus Pak. Ya, dikit-dikit negatif, mudah stres. Tingkat kinerjanya tentunya rendah. Dan yang terakhir,
kalau bicara pelayanan maka kepuasannya akan menurun karena responnya dia negatif. Itu kelihatan dari gesturnya juga akan negatif, maka bahaya sekali. Oke? Bahaya sekali. Nah, ini dalam otak kita Bapak. Jadi otak kita itu ada 4 gelombang. Yang pertama beta, yang kedua alfa, yang ketiga theta, yang keempat delta. Beta itu ibaratnya begini, kita lagi sadar begini beta. Alfa itu saat kita lagi bahagia banget, rileks, damai, tenang. Theta itu sangat rileks. Delta itu dalam, lebih dalam lagi. Kalau sederhananya, beta itu sadar, alfa itu rada ngantuk, agak ngantuk, tapi ya enak gitu riwayat gitu. Theta itu Anda tidur tapi masih mendengar orang ngomong, pernah seperti itu? Nah itu gelombang theta, kita lagi kondisi theta. Alfa itu Anda tidur, ada gempa bumi, ada longsor, Anda nggak sadar, Anda nggak tahu. Ya, nah ini kalau bicara pelayanan ini pengaruh. Contoh. Kalau gelombang otak Anda posisinya lagi di alfa, Anda meresponnya juga harus alfa. Contoh, Anda, putra-putri Anda dapat juara. Ngabari Anda, Pak, aku juara matematika. Itu kan alfa banget Pak. Maka respon Anda juga harus alfa. Oh iya anakku selamat, itu turunan dari papamu. Nah, alfa. Jangan kok respon Anda beta. Oh iya. Wis, sudah, enggak enak. Sama dengan di kamar sama pasangan Anda. Itu alfa kalau bisa. Jangan kok beta, Ma, masuk kamar. Ma, buka baju. Nungging. Itu kan beta. Asal banget. Lo enggak enak, betul? Yang enak kan yang alfa dulu. Pemanasan, betul? Pemanasannya 1 jam, mainnya 3 menit juga. Pengalaman Bapak ya. Sama dengan bekerja, pastikan kalau kita melayani orang, bekerja di kantor sama tim, itu sebisa mungkin kondisi gelombang kita alfa, maka enak dalam bekerja. Bahagia gitu. Betul? Nyaman gitu. Tapi di saat-saat tertentu Anda juga butuh beta. Saat serius, ini kenapa kok kerjanya kok buruk ini? Takdir Pak. Nah ini nggak boleh. Pimpinan beta Anda alfa. Ya, tapi saat melayani Anda butuh itu gelombangnya harus alfa. 1, 2. Kalau saya bilang 3, mohon maaf tangan kanannya seperti ini, taruh di bawah dagu orang sebelah Anda. Digerakkan sambil katakan, Bisa? Bisa ya? Kita coba. Mohon maaf ya. Siap. 1. Satu dulu Pak, sabar ya. 1, 2. Ada yang nungguin 3 ya. 2, 3. Orang dulu kita semua. Waduh, jam-jam segini kalau nggak dibuat seperti ini tidur Anda lagi ya. Halo. Nah, kalau yang disetting dalam pikiran sudah benar, responnya sudah baik, maka mulai sekarang kita komitmen lakukan yang terbaik. Contoh misalnya, Pak Sinten Pak? Usnik. Kenapa Usnik? Siapa yang kenal dia? Usnik. Kenapa Usnik? Siapa yang kenal beliau? Beliau itu orang paling rajin di BPPMBV Petani. Yang lain masuk kantor jam 8, beliau jam 5 sudah datang. Ya? Atau misalnya kenal Pak Sinten Pak? Pak Mulyono. Siapa yang kenal Pak Mulyono? Itu orang paling murah senyum di instansi ini. Padahal hutangnya banyak. Loh, harus positif dong. Sejarahnya harus baik, betul? Kenapa Asep? Siapa yang kenal Asep? Itu orang paling dermawan. Kalau ada gajian itu 50%-nya dibagi untuk makan sama tim. Kalau ada acara seperti ini, udah motivator, pulang motivator dikasih transport tambahan. Bercanda Pak, kalau dianggap serius ya. Loh, betul nggak? Jangan sampai ada sejarahnya negatif buruk. Kenal Bu itu? Siapa? Itu
Ini orang paling ruwet di instansi ini. Oke? Jadi ketika Anda pergi, Anda sudah nggak di instansi, yang lain sedih, betul Pak? Betul? Jangan sampai yang lain ketika Anda pergi, yang lain senang. Bikin acara gathering. Kita bikin acara gathering dalam rangka perginya orang paling ruwet di BPP Pertanian. Oke? Jadi pastikan Anda ciptakan zat terbaik. Siap? Halo? Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin tes dulu nih. Coba, di slide ada 4 gambar. Sudah? Anda pilih dari 4 gambar ini kira-kira mana yang menurut Anda paling dominan. Saya searchnya pilih gambar ini. Ada segitiga, persegi, lingkaran, sama Z. Sudah? Saya cek dulu ya, mohon izin. Yang pilih segitiga mana? Segitiga. Ada? Jujur, nggak ada. Oke, yang pilih persegi. Oke, ya 20% lah ya. Pilih Z dulu, Z. Oh, 20% juga. Pilih lingkaran. Oh, ya 80% lah ya. Kita coba lihat apa di balik gambar-gambar ini ya. Yang pertama segitiga dulu. Biasanya yang pilih segitiga ini orangnya tipenya landasan dunia kuat, pandai, simpel dalam cara pandang suatu masalah. Tepuk tangan dulu buat yang segitiga ya. Ya. Karena simpel maka visi-misinya nggak jelas. Ya. Dalam pekerjaan ya leadersnya biasa-biasa dan biasanya orangnya tidak romantis ya. Lanjut yang persegi ada ya tadi ya. Ada persegi, kita lihat yang persegi. Orangnya biasanya punya pendirian yang tegas, kuat, kurang fleksibel. Cuma biasanya dalam pekerjaan ini cukup baik. Biasanya orangnya sensitif dan mudah marah. Biasanya ya. Nah, coba Z tadi mana Z? Ada? Sedikit tadi ya, sedikit. Ada. Orangnya berambisi, leadershipnya tinggi, visi misinya jelas, komitmen tinggi, kerja keras untuk meraih cita-cita. Cuma biasanya hidupnya sering merasa kesepian. Bekerja terus, gak rapi-rapi, kuliah, bahaya. Lingkaran, mana lingkaran? Wah, lingkaran ini banyak ya? 80%. Kita lihat apa di balik lingkaran. Orangnya romantis, berpikir positif, komitmen dan leadershipnya lumayan. Cuma biasanya udah jatuh cinta. Nah, biasanya orang-orang kalau yang milih lingkaran biasanya ini Pak, lebih senang jalan-jalan daripada kerja. Cocok? Tangan dulu kita semua. Oke. Baik Bapak Ibu, maka tolong mulai sekarang ciptakan zat terbaik kita untuk instansi ini. Betul? Kata kuncinya 2 Pak. Kita dikenal baik, dikenang baik. Oke? Dikenal baik, dikenang baik. Pastikan Anda dikenal baik. Kalau sudah dikenal baik, endingnya harus dikenang baik. Jangan sampai Anda dikenal baik, tapi endingnya dikenang buruk. Atau sebaliknya, Anda sudah dikenal buruk, dikenangnya juga buruk. Kalau Anda mungkin sempat dikenal buruk, berproses berubah lebih baik, endingnya harus dikenang baik. Siap Bapak Ibu? Karena sebaik-baik karyawan adalah dia yang memberi yang terbaik untuk instansi tempat dia bekerja. Oke ya, baik, harus lebih baik. Kata kuncinya, be the best, do the best. Yuk, hitungan ketiga, 1, 2, 3, berdiri semua. Berpasangan 2 orang lagi, yuk. Ada ya. Ada musiknya ini Mas, harusnya ya. Oke, kalau saya bilang one, bilang apa Bapak Ibu? One. Anda jabat tangan orang di depan Anda, ucapkan be the best. Awas keliru, be the best ya. Be the best. Kalau saya bilang two, Anda tos, ucapkan do the best. Oke, kita tes. Cek dulu. One. Jabat tangan, ucapan Anda masuk dalam pikiran bawah sadar ya. Jadi doa. One. Ganti pasangan yang lain.
Silakan dulu buat ya. Oke. Oke, halo. Kasih musik pelan-pelan ya Mas. Betul? Betul? Ini ada sebuah cerita. Ada seorang pegawai. Ada seorang penjaga gudang. Ceritanya begini. Halo. Dia ini mengeluh. Hidupnya banyak masalah. Hidupnya susah. Ada saja masalahnya. Istrinya rewel, mertuanya suka minta uang. Ada di sini orangnya? Ya, wah, pokoknya hidupnya banyak masalah. Padahal dia punya pekerjaan, dia punya gaji. Akhirnya dia datang pada ulama. Dia datang pada ustaz. Tanya, Ustaz, kenapa hidup saya sengsara? Kenapa hidup saya banyak masalah? Kan ulama itu kan lihat orang ini tahu. Kemudian ulama itu bertanya, Mas, apa kerjamu? Penjaga gudang, Ustaz. Berapa gajimu? Anggap saja 5 juta. 5 juta, Ustaz. Oke, sekarang pulang, temui pimpinanmu, temui kepalamu, temui atasanmu, minta turunkan gajimu, tinggal 4 juta. Loh, bingung dia. Loh, Ustaz, gaji 5 juta sih hidupku banyak masalah. Gimana kalau turun? Kalau kamu yakin, ikuti. Ya yakin, Pak, diikuti. Datang pada pimpinannya, minta turunkan gajinya tinggal 4 juta. Apa yang terjadi setelah itu? Luar biasa. Kehidupannya tetap dan tidak berubah. Langsung berubah kayak sinetron Yosia ya. Masih gak berubah, Pak. Bahkan lebih sengsara. Datang lagi pada ulama itu, Ustaz, kenapa hidup saya makin sengsara? Sebentar. Kemarin gimana? Kemarin gaji saya 5 juta. Sama jenengan suruh turunkan jadi 4 juta. Oke, kalau begitu datang lagi pada bosmu, pimpinanmu, minta turunkan gajimu tinggal 3 juta. Makin bingung dia. Tapi karena dia yakin, dia ikuti, Pak. Wallah, luar biasa, kehidupannya berubah. Gajinya memang sama, Pak. Gajinya memang sama, tapi rezekinya berbeda. Karena rezeki tidak hanya dari gaji, betul? Bisa jadi dari arisan atau warisan. Warisan rezeki lah. Gajinya tetap, tapi kehidupannya lebih membaik. Istrinya lebih bagus, dia banyak job lain, ya, jual ini, jual itu, Pak. Hidupannya lebih bahagia. Ya, tiba-tiba ada tetangga suruh jualkan kambing, jualkan rumah gitu ya. Hidupnya lebih bahagia. Datang lagi karena penasaran, datang pada ustaz itu, Ustaz, kenapa lagi? Belum bahagia? Sudah, Ustaz, tapi saya penasaran. Kenapa? Kemarin gaji saya 5 juta, hidup saya kok sengsara. Sekarang 3 juta kok berubah lebih bahagia. Apa kata ustaz itu bilang? Mas, gajimu memang 5 juta, tapi kualitas pekerjaan, loyalitasmu, pelayananmu, kualitas pekerjaanmu, pantasnya hanya digaji 3 juta. Maka yang 2 juta itu jadi penghambat keberkahan dalam kehidupan. Apa hikmah dari kisah ini, Bapak Ibu? Selesai acara ini, bilang kepada Bapak Yusuf untuk turunkan gaji Anda. Mungkin nggak seperti itu? Ya nggak mungkin dong, betul? Maka pilihannya bukan turunkan gaji Anda, tapi tingkatkan kualitas pekerjaan Anda. Siap? Kalau Anda digaji 5 juta, Pak, bekerja seolah-olah gaji Anda 10 juta. Loh, yang 5 juta, Pak, itu urusan Tuhan. Itu akan jadi tabungan kebaikan Anda yang suatu saat Anda butuh, Allah berikan. Jangan sampai Anda digaji 5 juta, kerja Anda pantasnya hanya digaji 3 juta. Hati-hati. Kehidupan kita nggak berkah. Betul? Sama dengan saya. Harusnya seperti ini. Itu mahal. Kok dinego? Keyakinan saya itu, Pak, kalau di tempat lain dapat sedikit, di tempat lain dapat banyak. Itu keyakinan saya. Saya tuh sering, Pak, diundang kemana-mana, nggak tahu berapa yang saya terima. Sering. Keyakinan saya seperti itu. Di tempat lain sedikit, di tempat lain dapat banyak. Tapi sebelum kesini dapatnya sedikit. Mungkin di sini dapatnya banyak. Kalau belum banyak, ya mungkin setelah ini banyak. Gak bahaya, tak? Saya itu, Pak Bu, kalau istri lagi rewel, itu saya punya mantranya. Saya punya caranya. Saya ajarkan kalau lagi contoh. Saya kalau istri lagi rewel, itu langsung tangan ini gila. Udah senyum, dia langsung diam. Di sini kasih uang 10 juta. Kalau nggak ada uangnya tetap ngomel. 10 juta. Oke ya, siap ya? Siap Ibu baik? Halo. Tepuk tangan dulu kita semua Bapak ya. Oke, terakhir nanti sebelum kita nyanyi bareng-bareng Bapak Ibu, saya pengen cerita dulu Bapak. Kenapa saya dari tadi bilang harus terus lakukan yang terbaik? Ada sebuah cerita tentang tukang bangunan. Ceritanya begini.
Tukang bangunan ini terkenal tukang bangunan yang hebat. Kalau dia bikin karya, kalau dia kerja, itu totalitas, selalu maksimal, selalu berikan yang terbaik. Suatu ketika, nggak tahu kenapa, dia ini Pak, ada kabar kalau dia akan dipecat oleh pimpinannya. Akhirnya dia merespon kebijakan itu dengan negatif. Dengan negatif, dia mengeluh, dia negatif, dia pesimis, dia buruk. Kemudian pimpinannya berkata, Mas, mungkin kamu sudah dengar beritanya, ya bos. Tapi sebelum itu terjadi, boleh saya minta satu hal? Apa bos? Tolong buatkan saya satu rumah lagi sebelum kamu tinggalkan tempatku ini. Budgetnya terserah kamu, desainnya terserah kamu, buat satu rumah lagi. Oke bos. Karena dia merespon negatif Bapak Ibu, yang biasanya dia semangat, yang biasanya dia maksimal, kualitas terbaik, dia bikin rumahnya asal-asalan. Kualitasnya dikurangi, semuanya dikurangi. Jadilah rumah yang biasa-biasa saja. Jadilah rumah yang kualitasnya biasa-biasa saja. Setelah selesai, kunci rumahnya dikasihkan pada pimpinannya. Apa kata pimpinannya? Mas, terima kasih banyak, kamu pakai yang terbaik. Sudah saatnya kamu mandiri, dikasih uang untuk bikin cabang perusahaan. Itu ceritanya. Dan kunci rumah ini aku hadiahkan spesial untukmu. Loh bos, loh kenapa? Loh bos, loh kenapa? Loh bos, loh kenapa? Kok kunci ini bos? Gak ada yang lain tak? Loh memangnya kenapa? Aku kasih kunci ini karena aku tahu selama ini rumah yang kamu buat adalah yang paling bagus. Bos, kalau tahu kunci rumah ini buatku, aku bikinnya seperti biasanya. Loh memangnya kenapa? Aku negatif bos. Aku berprasangka buruk. Aku bikin rumahnya asal. Ngapunten, mohon maaf. Kalau Anda jadi tukang bangunan itu, gimana perasaan Anda? Merasa getun. Getun, tahu getun? Orang Bandung apa bahasa getun? Kecewa. Kalau di sini getun banget. Menyesal. Sama dengan kita, betul? Suatu saat kita akan tinggalkan instansi ini. Maka kesempatan yang Tuhan berikan kita di instansi ini, pastikan sampai kapanpun Anda berikan bangunan-bangunan terbaik itu. Dan itu pasti akan kita nikmati. Kalau nggak sekarang, nanti di surganya Tuhan. Kalau nggak untuk kita, pasti itu untuk keturunan-keturunan kita. Maka siap berikan yang terbaik Bapak Ibu? Siap berikan yang terbaik? Tepuk tangan buat kita semua. Dari sini sudah kelihatan mana yang melayani, mana yang balas dendam. Hujan titik bagaimana? Oke. Kalau saya bilang gerimis, tangannya begini. Ya, kalau saya bilang hujan deras, mengepal. Ingat ya, melayani bukan balas dendam. Kalau saya bilang hujan lebat, pegang pundak, dipijit yang enak. Oke. Biar sesekali harus kita ingatkan, ya. Sesekali harus kita ingatkan. Nah, rinting-rintingnya makin kencang. Gerimisnya lebih kencang. Hujan deras, makin deras. Hujan lebat, tambah lebat, makin lebat. Petir, ya. Ya, sekarang balik kanan, gantian. Rinting-rintingnya makin kencang. Gerimisnya lebih kencang. Hujan deras, makin deras. Hujan lebat, tambah lebat, makin lebat. Petir. Sekarang pegang pundaknya. Nah, masih pegang pundaknya orang di rumah. Masih formasinya tetap. Ya, tetap ya. Apapun ikhlas ya. Karena kita satu keluarga, betul? Oke. Dipijit sambil ikuti kata-kata saya. Teman-teman, wahai sahabatku, wahai saudaraku, mohon izin. Saya ingin melayanimu. Saya ingin memijit pundakmu. Nikmati ya. Rasakan ya. Karena ini benar-benar ikhlas dari hatiku. Dan izinkan saya memegang kepalamu. Pegang kepala belakangnya. Ya, kapan lagi Pak? Ikhlas? Mohon izin. Dipijit pelan-pelan sambil ikuti kata-kata
kamu selalu positif. Yang negatif hilang dari dirimu. Nah, dalam hitungan kita ditiup kepalanya 1, 2, 3. Sekarang balik kanan. Gantian ya. Kanan ada yang duluan. Saya doakan Anda panjang umur. Saya doakan Anda sehat selalu, bahagia selalu, semangat, sukses bersama-sama. Satu kalimat penutup dari saya. Ikan hiu muter-muter. Kok gak kompak ini Cak? Pantun cangkel simpenan. Ikan hiu muter-muter. See you later. Umi Kulsum beli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Kita kembalikan pada MC.